Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Longsing menambahkan jika Wuxian dapat melayani saudaranya dengan baik, mengingat Wuxian adik iparnya, dirinya mungkin akan mengampuni Wuxian. Namun tiba-tiba Lu Fan maju dan mengatakan bahwa seekor kodok yang menginginkan seekor angsa. Sebelum pergi, apakah Long Erhu tidak melihat ke cermin untuk melihat seperti apakah Long Erhu? Mendengar ocehan Lu Fan, Longsing pun menyebut bahwa Lu Fan sangat berani bicara pada saudara keduanya seperti itu. Sedangkan Long Erhu pun hanya diam dengan tatapannya yang tajam. Lu Fan pun meminta Wuxian untuk tidak khawatir. Dirinya tidak akan membiarkan mereka menindas Wuxian lagi. Wuxian yang mengerti pun tersenyum dan seketika bersikap manja kepada Lu Fan, serta mengatakan kepada Lu Fan bahwa mereka membawa kekuatan yang begitu besar. Wuxian pun bertanya apa yang bisa dilakukan oleh gadis lemah seperti dirinya. Lu Fan pun agak kaget dengan perubahan sikap dari Wuxian ini. Wuxian pun bertanya kepada Lu Fan apakah Lu Fan mendengarnya. Mereka tidak hanya menginginkan wilayah keluarga Ye, mereka juga menginginkan dirinya. Longsing yang melihat hal ini seketika kesal. Lu Fan pun mengerti dirinya akan mengurus mereka untuk Wuxian. Mendengar ucapan Lu Fan yang hendak mengurus mereka dari keluarga Long seketika membuat Long Erhu tertawa. Long Erhu pun menekankan hanya karena Lu Fan adalah orang yang disukai Wuxian. Lu Fan tidak punya hak untuk mencampuri urusan keluarga bangsawan. Wuxian pun menanggapi hal ini dan membenarkannya. Urusan keluarga bangsawan didasarkan pada aturan yang tepat. Dengan ini sebagai pewaris keluarga Ye, dirinya nyatakan Lu Fan akan mewakili keluarga Ye dalam perselisihan mulia ini. Long Erhu pun seketika bertanya maksud Wuxian dengan hal ini. Wuxian pun seketika mempersilahkan Lu Fan untuk duduk di sebuah kursi. Dan Wuxian menyebut bahwa Lu Fan adalah kepala keluarga Ye saat ini. Wuxian pun bertanya apakah itu cukup memenuhi syarat untuk Long Erhu. Longsing pun seketika emosi mendengarnya dan bertanya lelucon macam apakah ini. Wuxian menyerahkan keluarganya pada bocah itu. Namun Long Erhu pun seketika menghentikan tindakan dari Longsing yang hendak maju serta meminta Longsing untuk diam. Lalu Long Erhu tersenyum melihat sikap Lu Fan yang berani duduk hanya karena Wuxian memintanya. Sepertinya Wuxian sangat tergila-gila pada Lu Fan. Lu Fan pun menanggapi hal ini dan menyebut bahwa itu bukan urusan Long Erhu. Lu Fan pun seketika bertanya siapa di keluarga Long yang memegang otoritas. Lu Fan pun meminta mereka menyuruhnya datang ke sini untuk berbicara kepada dirinya. Mendengar hal ini, Longsing pun bertanya kepada Long Erhu bahwa menurut tradisi, bukankah mereka harus memanggil leluhur? Namun nyatanya Long Erhu sendiri tidak bisa mengontrol emosinya lagi dan mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan tradisi. Long Erhu pun meminta semuanya untuk minggir dari jalannya. Longsing yang melihat Long Erhu emosi pun seketika menuruti permintaan Long Erhu. Lalu Long Erhu pun mengatakan kepada Wuxian bahwa rasa sayang dirinya pada Wuxian bukan sesuatu yang bisa digunakan untuk mempermalukan dirinya sendiri. Dirinya harus memberi pelajaran pada mereka berdua dan mainan kecil Wuxian.
Dirinya selalu baik hati pada wanita, tapi kalau Wuxian ikut campur, maka jangan salahkan dirinya jika wajah cantik Wuxian mungkin tidak akan cantik lagi. Wuxian pun seketika bereaksi dengan hal ini, namun Lu Fan meminta Wuxian untuk tenang dan serahkan hal ini kepada dirinya. Kembali Long Erhu mengatakan karena Lu Fan Junior dan mereka dari keluarga bangsawan, dirinya akan memberi Lu Fan 3 hitungan untuk memulai. Lu Fan pun mengatakan sesuai aturan jika Long Erhu masih hidup setelah hitungan ketiga, dirinya akan meninggalkan perbatasan barat dan menyerahkan kursi keluarga kepada Long Erhu. Long Xing pun meminta Long Erhu untuk berhati-hati. Black Dragon-nya memiliki statistik yang tidak masuk akal. Long Erhu pun menyebut itu sungguh lelucon. Long Xing pikir dirinya yang seorang Diamond Monk tingkat keempat dengan pertahanan 20.000 tidak akan bisa bertahan dengan beberapa gerakan darinya. Lalu Long Erhu pun mengatakan jika Lu Fan masih hidup setelah 3 hitungan, semua sumber daya yang dimiliki keluarga Long akan dikembalikan. Dirinya bahkan akan memberikan Cloud Edge Mountain dan Wuxian. Lu Fan pun mengerti. Dengan ini dirinya tidak akan menahan diri. Dan kini Lu Fan memulai hitungannya. Long Xing yang memperhatikan hal ini menyebut bahwa Lu Fan sangat sombong karena Lu Fan tidak bergerak sedikit pun. Wuxian yang memperhatikan Lu Fan pun hanya diam, hingga Lu Fan sudah memasuki hitungan kedua. Lalu Long Erhu sendiri menilai bahwa di waktu itu dirinya berhasil menahan 3 skill dari leluhur keluarga Huang tanpa cedera. Selama dirinya menerima 1 serangan dari naga Lu Fan, dirinya akan mencabik-cabik Lu Fan. Lalu kini hitungan Lu Fan pun sudah memasuki angka 1 dan seketika sebuah hembusan angin menerpa ke arah Long Erhu dan berdampak kepada keluarga Long lainnya. Namun melihat hembusan ini tidak berdampak apa-apa, Long Xing beserta anggota lainnya pun tertawa dan menyebut semua ini hanya omong kosong dan hanya menggertak saja. Dengan ini mereka akan melihat bagaimana keluarga Ye bisa keluar dari situasi ini. Lalu Long Xing dengan tawanya bertanya trik macam apakah itu, serta menegur Long Erhu yang tidak bergerak sedikit pun dan menyebut Long Erhu sepertinya terlalu takut. Kembali Wuxian ingin bergerak karena merasa diremehkan, namun Lu Fan kembali menahan Wuxian. Wuxian pun seketika menatap Lu Fan dengan perasaan cemasnya. Lu Fan pun meminta Wuxian untuk tidak memperdulikan dia. Lalu Long Xing pun kembali menepuk pundak Long Erhu dan meminta Long Erhu mengatakan kepada dirinya soal takut itu tidak benar. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba perut Long Erhu pun memiliki garis luka di sepanjang perutnya. Lu Fan pun mengatakan bahwa pertarungan sudah diputuskan. Dan seketika tubuh Long Erhu pun terpotong menjadi 2 bagian. Dan ini mengagetkan Long Xing. Hal ini pun membuat anggota keluarga Long panik dan meminta seseorang untuk segera menyelamatkan Long Erhu. Namun itu semua sudah terlambat, Long Erhu tidak bisa diselamatkan. Mereka tidak percaya ini, Long Erhu mati seperti itu. Long Xing dengan perasaan takutnya pun berpikir ini mustahil. Long Xing pun bertanya-tanya bagaimana Lu Fan melakukannya. Lu Fan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Bagaimana Lu Fan bisa membunuh Long Erhu? Lalu anggota keluarga Long pun tidak terima ini. Lu Fan punya cukup nyali membunuh Long Erhu. Mereka pun meminta anggota keluarga Long yang lainnya untuk menangkap Lu Fan agar dihukum. Long Xing yang melihat mereka pun bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Long Xing pun meminta mereka semua untuk berhenti. Long Xing pun bertanya apakah mereka semua ingin mati. Namun peringatan Long Xing tidak mereka hiraukan. Mereka sudah terlanjur emosi untuk menangkap Lu Fan. Anggota keluarga Long pun meminta mereka yang berada di tingkat ketiga untuk maju dan menangkap Lu Fan dan Wuxian, serta untuk tidak menjadi pengecut. Mereka harus membawa Lu Fan dan Wuxian ke keluarga besar. Lalu Wuxian pun meminta Lu Fan untuk menyisakan salah seorang untuk hidup agar bisa mengirim pesan. Lu Fan pun mengerti dan serahkan hal itu kepada dirinya. Dan saat Lu Fan menjentikkan jarinya, dengan sekejap semua anggota Long yang maju pun mati dengan kondisi badan terpenggal. Long Xing yang menyaksikan semua ini merasa bahwa semuanya sudah berakhir. Lalu Lu Fan pun berjalan mendekati Long Xing serta mengatakan bahwa sesuai aturan keluarga Long, para pelayan ini masih menolak untuk patuh. Lu Fan pun bertanya tidak bisakah Long Xing mengendalikan mereka. Lu Fan pun meminta Long Xing memberitahunya siapa yang kakinya terlalu lemah untuk berdiri sekarang. Long Xing sendiri pun hanya diam dalam ketakutannya.
Di saat Lu Fan dan Wuxian hendak pergi, Longsing pun meminta tolong kepada Lu Fan untuk mengampuninya. Dirinya hanya mengikuti saudara keduanya ke sini. Lu Fan pun meminta Longsing untuk tidak menyentuh dirinya dengan tangan Longsing yang kotor. Lu Fan pun mengatakan bahwa dirinya tidak berencana untuk membunuh Longsing. Dirinya ingin Longsing kembali ke keluarga besar dan menyampaikan pesan. Seperti terakhir kali, Longsing pun mengerti. Dirinya mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Lu Fan pun meminta Longsing untuk kembali ke keluarganya segera. Beritahu mereka bahwa dalam waktu 3 hari mereka harus mengembalikan sumber daya keluarga Y dan mentransfer wilayah ke keluarga Y. Tentunya keluarga Y akan meninggalkan tempat yang tidak diinginkan untuk Longsing. Mulai sekarang keluarga Long harus memberikan upeti tahunan dan tunduk pada keluarga Y. Jika keluarga Long tidak patuh dalam 3 hari, dirinya akan menghancurkan keluarga Long. Lu Fan pun bertanya apakah Longsing mengerti. Longsing pun seketika bersujud dan mengatakan bahwa dirinya sangat mengerti. Dirinya akan menyampaikan semuanya kata demi kata. Dan seketika Wuxian meminta pelayan untuk melempar Longsing. Pelayan pun mengerti dan setelahnya pelayan pun melempar Longsing keluar. Pelayan pun menyebut bahwa keluarga Long akhirnya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Binatang buas ini telah menodai mata Wuxian. Lalu Longsing sendiri berpikir, bahkan jika dirinya menyampaikan pesannya, tidak ada satupun yang akan percaya. Lu Fan langsung membunuh Long Erhu dan yang lainnya. Longsing pun bertanya-tanya bagaimana Lu Fan melakukannya. Skill apa yang digunakan oleh Lu Fan? Longsing yakin dirinya tidak melihat Lu Fan bergerak. Dia tidak pernah meninggalkan kursi itu. Longsing pun merasa frustasi memikirkannya. Dirinya tidak bisa melihat apapun. Namun di saat itu Longsing pun melihat sesuatu yang membuatnya seketika sangat takut dan seketika lari serta berteriak minta tolong layaknya orang gila. Dan memintanya untuk tidak membunuh dirinya. Para pelayan pun hanya tertawa melihat Longsing seperti itu. Longsing pun mengatakan bahwa dirinya melihatnya dan itu pasti dia. Benda itu sudah ada di sini selama ini. Dan nyatanya Shadow Dragon King membuka penyembunyian bayangannya hingga beberapa persen. Setengah jam kemudian di atas perbatasan barat, salah satu anggota keluarga Huang pun mengatakan bahwa leluhur mengetahui bahwa keluarga Long mengirim lusinan tingkat ketiga hari ini. Dia pun bertanya kepada Yutian apakah jumlah mereka cukup. Yutian pun menyebut bahwa mereka hanya sekelompok pemabuk level 60-70. Tidak layak untuk disebutkan. Lalu seseorang meminta Yutian untuk melihat ke arah depan. Ada seseorang di sana. Yutian yang memperhatikan hal ini menyebut bahwa itu adalah Longsing. Mereka dari keluarga Huang menyebut bahwa keadaan Longsing agak menyedihkan. Konflik keluarga bangsawan pasti telah membuatnya takut. Dengan ini, The Yuchuan Sword berakhir seperti ini. Mereka pun menilai bahwa sang ahli pedang Yuchuan selalu biasa-biasa saja. Levelnya meningkat tapi atributnya tidak. Mereka pun yakin bahwa level 90 keluarga Long tidak bisa dibandingkan dengan Yutian dari keluarga Huang mereka. Lalu Yutian pun meminta semua orang untuk fokus pada perjalanan menuju keluarga Ye dengan kecepatan penuh. Mereka pun mengerti. Namun mereka pun bertanya-tanya mengapa Yutian nampak terburu-buru. Yutian pun menyebut melihat kondisi Longsing yang dipenuhi kotoran. Dirinya punya firasat buruk. Perjalanan ini mungkin lebih mudah dari yang diharapkan. Lalu setengah jam kemudian di halaman keluarga Ye, perbatasan barat, Yutian beserta anggota telah tiba. Lalu pelayan keluarga Ye pun mengatakan apakah keluarga Huang juga ingin membuat masalah. Rekannya pun meminta temannya untuk diam jangan sampai ada yang mendengar dan segera beritahu Wuxian. Lalu Yutian pun seketika masuk dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin merepotkan mereka berdua. Dirinya akan secara pribadi akan menemui Wuxian dan seketika menyerang salah satu dari pelayan keluarga Ye. Rekannya pun tidak menyangka ini dan seketika lari serta berteriak bahwa keluarga Huang membunuh orang. Yutian yang melihat hal ini menyebut bahwa dia pelayan yang berisik. Di saat Yutian hendak membunuh pelayan itu, tiba-tiba di depan mata Yutian kini tombak api mengarah kepadanya. Dengan cepat Yutian memblokir serangan ini dan ternyata itu dari Wuxian. Wuxian pun mengatakan di siang bolong Yutian berani datang dan membunuh. Keluarga bangsawan Huang menjadi semakin tidak patuh hukum. Karena Yutian sudah melakukan langkah pertama, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Wuxian pun meminta semua pelayannya untuk mundur.
Siapapun yang menyinggung perasaan dirinya akan dibunuh tanpa belas kasihan. Yu Tian pun merespon hal ini dan tersenyum soal membunuh tanpa ampun ini. Bahkan setelah terluka parah, Wu Xian masih memiliki keberanian seperti itu. Wu Xian memang luar biasa. Dan saat ini, Yu Tian juga menggunakan senjata legendaris level 90 yaitu Wedget Sword, di mana senjata ini memiliki skill yaitu Word Like Versus. Saat melakukan serangan area, secara otomatis mengungkapkan unit tersembunyi di dalam area, memaksa keluar dari mode siluman dan menerapkan status debug confusion pada target. Lalu Yu Tian pun menyayangkan hal ini. Wu Xian sudah lupa rasa sakitnya setelah sembuh. Kali ini dirinya akan memberi Wu Xian pelajaran yang sebenarnya. Yu Tian pun meminta semua anggotanya untuk menyerang. Biarkan Wu Xian mengingat konsekuensi karena menentang keluarga Huang. Biarkan keluarga Ye menghilang. Namun di saat itu tiba-tiba Long Erhu datang dan menyerang anggota dari keluarga Huang. Dan ini mengagetkan semua orang. Lu Fan pun tersenyum dan meminta Long Erhu untuk menyerang. Long Erhu pun mengerti instruksi Lu Fan. Dan saat ini Long Erhu, seorang Diamond Monk tingkat 4 level 98 telah menjadi budak Lu Fan. Mereka dari keluarga Huang pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sedangkan Yu Tian seketika bertanya kepada Long Erhu mengapa Long Erhu berdiri bersama keluarga Ye. Mereka pun menyebut bahwa keluarga Long punya pengkhianat. Lalu Lu Fan yang sedang melihat jendela notifikasi pun tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya berhasil lagi. Di mana Lu Fan sukses menggabungkan peta harta karun hingga menjadi peta harta karun tingkat dewa. Dan kini Lu Fan memiliki 2 peta harta karun tingkat dewa. Lalu orang-orang dari keluarga Huang yang menatap ke atas pun bertanya siapakah itu. Lalu Wu Xian pun mengatakan kepada Lu Fan bahwa Yu Tian mengirim dirinya untuk berurusan dengannya. Namun Lu Fan meminta Wu Xian untuk tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Untuk menghadapinya, Wu Xian bahkan tidak perlu bertahan. Mendengar hal ini, Wu Xian pun kesal mendengar kata-kata dari seseorang yang bejat dan nakal. Yu Tian pun mengaktifkan skill Fearless Nine Sword, di mana skill ini mengubah senjata menjadi 9 senjata identik dengan atribut dan efek yang sama. 9 senjata menyerang bersama-sama, memberikan 900% kerusakan dan secara otomatis memblokir serangan musuh. Yu Tian pun menekankan tidak peduli berapa banyak pembantu yang bisa Wu Xian miliki. Mereka tidak bisa menyelamatkan keluarga Wu Xian, dan jika Lu Fan ingin mati, dirinya akan mengabulkan keinginannya. Dan seketika Yu Tian melepaskan serangannya. Lu Fan pun dengan santai meminta Shadow Dragon King untuk menanganinya. Dan seketika Shadow Dragon King mengaktifkan skill Shadow Blade dengan mengayunkan cakar naga ke target. Melakukan serangan kuat yang mengabaikan 90% pertahanan musuh dan menerapkan penghancuran armor. Yu Tian pun seketika syok dengan hal ini. Yu Tian pun bertanya-tanya dalam pikirannya. Muncul dari manakah naga ini? Apakah ini naga milik Lu Fan? Apakah naga ini sudah ada di sini tanpa ada yang menyadarinya? Dan Fearless Nine Sword milik Yu Tian kini hanya tersisa 3 lagi. Lu Fan pun meminta Yu Tian untuk menunjukkan kekuatannya yang digunakan untuk melukai Wu Xian. Hari ini dirinya akan membuat Yu Tian membayarnya 100 kali lipat. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.